Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hezek Store. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang matematika diskrit. Oke, sebelumnya kita sudah latihan tentang aljabar boolean ya. Bagaimana kita menyederhanakan eh, suatu aljabar boolean ya kan, dengan menggunakan hukum-hukum eh, yang ada pada aljabar boolean ya. Misalnya De Morgan dan sebagainya itu udah eh, kita coba kemarin. Nah, sekarang waktunya kita akan beralih ke fungsi boolean. Nah, fungsi boolean tentu saja berbeda dengan aljabar boolean ya. Namanya juga fungsi ya, bukan aljabar. Nah, ini beda lagi, ya kan? Nah, gitu ya. Jadi fungsi boolean ini ya sama aja gitu loh dengan fungsi-fungsi pada umumnya ya kan, yang dimana pastinya kita akan bertemu dengan huruf F ya kan. Nah, jadi bentuk umumnya seperti ini ya. Misalnya di sini ada F ya. Jadi tentu saja ya, setiap kali kita nemu fungsi ya, di mana ada fungsi di situ ada F ya. Nah, misalnya ya kan di sini ada F. Nah, kemudian eh, di dalam F sini itu ada beberapa pubah ya. Contohnya 3 pubah ya misalnya ya kan. Nah, jadi pubah ke-1 itu apa, pubah kedua itu apa, pubah ketiga apa ya kan, dan seterusnya ya. Sampai beberapa apa namanya 5 atau 6 ya kan. 6 ya pokoknya bisa lebih dari 3 pubah ya. Nah, tutup kurung dan sama dengan, nah itu sama dengan ekspresi ya kan. Nah, ekspresinya ini tuh maksudnya itu kayak apa ya, mungkin kalau kita kasih contoh nih dari fungsi apa ya, dari fungsi kan banyak ya, dari matematika kan banyak ya. Mungkin fungsi apa ya kita kasih contoh yang kayak misalnya fungsi komposisi deh misalnya ya, yang dimana kita akan bertemu X berapa gitu, X pangkat berapa gitu ya kan, ditambah atau dikurang ya kan, X pangkat berapa gitu ya kan, ya pokoknya gitu-gitu ya, itu dinamakan ekspresi ya. Nah, itu kalau di fungsi biasa. Nah, kalau di fungsi boolean itu ekspresinya tuh bukan seperti itu ya, bukan ada pangkatnya ya kan, X pangkat berapa gitu ya kan, melainkan ekspresinya tuh contohnya seperti ini ya. Jadi ini contoh nih ya. Nah, kita lihat ya kan di sini ada 3 pubah, ada pubah X, ada pubah Y, dan ada pubah Z ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ekspresinya itu kurang lebih seperti ini. X not X dikali Y ya. Not X Y ya. Mungkin kita nggak usah nyebut kali ya. Langsung disambung aja ya, karena ya teman-teman pasti udah ngeh aja gitu loh kalau disambung tuh berarti dikali gitu ya kan. Berarti kalau not x y berarti not x dikali y ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi ekspresinya adalah not x y ditambah x not z ditambah not y z. Nah, jadi ekspresinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi beda banget kan dengan fungsi biasa gitu. Misalnya fungsi komposisi ya kan, misalnya ya. Eh, Kayak 2x kuadrat ditambah bla 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 ya kan. Nah, itu kan ekspresi dari fungsi biasa gitu, fungsi komposisi ya kan. Nah, ini kan ini fungsi boolean itu seperti ini ya. Nah, dalam fungsi boolean terdapat literal yang menunjukkan jumlah ubahnya serta komplemennya ya. Nah, pada contoh tersebut terdapat 6 buah literal. Nah, jadi literal itu tuh apa sih ya? Nah, jadi dalam fungsi boolean itu ada istilah yang namanya literal yang harus kita ketahui ya. Literal itu apaan sih? Nah, jadi literal itu ya kayak not X, Y ya, gitu-gitu ya. Ya kan? Terus juga X, not Z, dan not Y, dan juga Z. Nah, itu adalah literal. Iya, benar. Yang kita sebut barusan itu adalah literalnya gitu loh ya kan. Makanya di sini kita lihat pada contoh tersebut terdapat 6 buah literal ya. Nah, 6 buah. Nah, apa saja literalnya?
Nah, literal yang pertama itu adalah not X, kemudian Y ya, 2 ya. Yang kedua itu Y, yang ketiga itu X, yang keempat itu not Z, yang kelima itu not Y, dan yang keenam itu adalah Z. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita totalin itu ada 6 buah literal ya. Nah, jadi ini literal itu dia menunjukkan jumlah peubahnya ya. Nah, peubah yang ada di ekspresinya itu ada berapa gitu. Ya kan, bukan jumlah peubah yang ada di dalam kurung sini ya. Bukan ya, tapi jumlah peubah yang muncul dalam ekspresinya gitu loh, ya kan. Nah, yang kayak gini nih, ya kan. Nah, termasuk juga komplemennya. Nah, komplemennya ini maksudnya ya not-nya gitu loh, ya kan. Nah, kayak contohnya kan di sini kalau kita lihat kan di sini ada tanda titik di atas gini ya kan. Mungkin sebut saja tanda petik ya kan. Nah, yang dimana tanda petik ini itu menunjukkan kalau peubahnya itu dinotkan gitu loh, ya kan. Atau apa namanya komplemennya gitu loh, ya kan, komplement dari peubahnya, ya kan. Nah, kayak contohnya di sini not X ya kan, berarti eh, apa namanya dia merupakan komplement dari X gitu, ya kan. Nah, jadi kayak dibalik gitu loh, ya kan. Eh, dibalik gitu loh. Komplement itu sama aja kayak dinot gitu loh, ya kan. Nah, gitu ya. Jadi semuanya tuh dihitung gitu loh, ya kan. Peubahnya dan juga komplemennya itu semuanya dihitung gitu loh. Nggak cuma peubahnya aja, tapi juga yang not-nya juga dihitung gitu loh. Nah, kalau ditotalin semuanya jadi 6 ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mencari fungsi komplement ya. Nah, kita akan apa ya? Kita kan sudah tahu nih kalau peubah komplemennya tuh gimana gitu loh, ya kan. Kayak contohnya gini nih, ya kan, komplement X ya kan. Nah, apa namanya not X ya kan, gini-ginilah ya kan. Nah, kita udah tahu gitu loh, ya kan. Oh gini toh ya kan kalau peubah dinotkan ya kan atau dikomplementkan. Nah, sekarang gimana kalau fungsi ya kan. Nah, fungsi kalau dikomplementkan itu gimana gitu loh, ya kan. Nah, mungkin eh, begini ya, kita enaknya kita kasih contoh deh, ya kan, biar lebih enak ya kan. Kita kasih contoh, kita punya fungsi nih, ya kan, fungsi f ya, seperti biasa ya, nama fungsinya f ya. Nah, di dalam sini ya, di dalam sini kita lihat ada 3 peubah ya, ada peubah A, B, dan C ya kan. Nah, di sini aku sengaja ngasih apa ya, ngasih peubahnya itu bukan X, Y, Z lagi ya, tapi A, B, C ya kan, agar teman-teman itu ngerti kalau sebenarnya peubah itu nggak harus X, Y, Z ya. Nah, melainkan bisa juga A, B, C gitu loh, ya kan. Pokoknya ya, apa ya, nama peubahnya ini bebas gitu loh, ya kan. Mau X, mau A, itu sama aja gitu loh, ya kan. Nah, makanya di sini kita kasih contoh, apa ya, peubahnya ini A, B, C aja deh, ya kan. Biar teman-teman ngerti, ya kan, kalau sebenarnya penamaan peubah itu sebenarnya fleksibel gitu loh, suka-suka kita gitu loh, ya kan. Oke, jadi fungsi tersebut ya, itu memiliki sebuah ekspresi seperti ini ya, yang dimana di sini ada peubah A di luar kurung ya. Nah, A-nya ini dikalikan dengan yang ada di dalam kurung, ya kan. Ada komplement B ya. Mungkin enaknya kita stop aja deh nyebutnya ini sebagai not B ya kan, not C ya kan, not X dan sebagainya. Mungkin kita sebut saja sebagai komplementnya deh, ya kan. Nah, jadi ya kan kalau kita nemu petik kayak begini berarti kita nyebutnya komplement ya. Oke, jadi di dalam kurung sini ada komplement B, ada komplement C ya kan. Nah, komplement C ditambah BC ya. Nah, gitu. Maka ya kan apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan itu adalah memilih hukum memilih cara ya kan, cara yang akan kita pakai dalam mencari komplement fungsi gitu loh, ya kan. Komplement dari fungsi ini tuh apa gitu loh, ya kan. Jadi ada dua cara, jadi kita pilih ya kan, mau pakai hukum De Morgan atau mau pakai prinsip dualitas, ya kan. Nah, mungkin pertama-tama kita akan jelaskan dari cara apa namanya, cara pertama ya, yaitu dengan hukum De Morgan. Jadi ada dua cara ya. Jadi setelah kita sudah tahu ya kan fungsinya seperti ini, maka kita pilih ya kan
caranya ya kan. Caranya tuh ada dua ya kan. Kita coba yang pertama dulu ya kan. Nah, jadi buat teman-teman yang masih ingat ya dengan hukum De Morgan ya kan. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Kita lihat ya, di sini ada komplement F ya. ABC sama dengan. Nah, jadi kalau kita lihat ya di sini ya kan, A-nya itu apa ya? A-nya itu di dalam kurung gitu loh ya kan. A-nya sekarang bukan lagi di luar kurung tapi di dalam kurung gitu loh ya kan. Nah, gitu ya. Jadi dalam kata lain, ekspresi yang ada di sini itu semuanya dibungkus dalam ini apa namanya, dalam kurung lagi gitu loh, dalam kurung baru gitu loh ya kan. Nah, termasuk komplement B, komplement C-nya ya kan, ditambah BC-nya ya kan, yang ada di dalam kurung ini itu juga ikutan dibungkus dalam kurung baru ya, kalau kita lihat ya di sini ya. Jadi totalnya ada 2 kurung ya kan. Nah, kurung pertama untuk membungkus ya kan. Nah, kurung yang kedua itu untuk apa namanya, emang dasarnya begini gitu loh ya kan, dalam kurung komplement B, komplement C ya, gitu-gitu ya. Nah, jadi tujuan dari dibungkus ke dalam apa ya, ke dalam kurung ya, itu adalah untuk mengkomplementkan ekspresi ini gitu loh ya kan. Nah, makanya kalau kita lihat ya, di luar kurung sini itu ada tanda petik lagi nih ya. Kalau kita lihat ya, ada tanda petik ya kan. Nah, tanda petik ini itu ada di luar kurung yang paling luar ya kan. Nah, berarti ya kan tanda petik ini itu berlaku untuk semua yang ada di bungkusan ini ya. Kita sebut saja bungkusan ya. Nah, jadi semua ekspresi yang dibungkus dalam apa ya, kurung yang paling luar ini itu semuanya akan dikomplementkan. Nah, termasuk A juga ya kan, dan juga yang ada di dalamnya ya kan, komplement B dan komplement C ya, dan gitu-gitulah ya kan, itu akan dikomplementkan. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat prosesnya gimana ya kalau bentuknya sudah seperti ini ya kan, maka kita akan apa ya? Kita akan memperlakukan komplement ini itu ke A dan juga ke apa ya? Ke yang ada di dalam kurung sini, ya kan? Nah, karena ya kan komplement yang ini kan berada di luar kurung yang paling luar ya kan? Maka secara otomatis komplementnya ini berlaku untuk A dan juga untuk yang ada di dalam kurung ini. Maka otomatis kita harus berlakukan untuk A dan juga untuk yang ada di dalam kurung ini, ya. Nah, gitu. Dan teman-teman kalau misalnya masih ingat ya kan, ketika kita apa ya, ketika kita memperlakukan komplementnya seperti ini ya kan, untuk semua suku yang ada di dalam sini ya, mungkin kita sebut suku aja deh ya kan. Jadi setiap suku ya yang ada di dalam kurung ini itu akan diperlakukan komplement. Nah, ketika komplementnya diperlakukan, maka secara otomatis operasi setiap suku itu akan dibalik gitu loh ya kan. Nah, kalau kita lihat ya, di sini kan awalnya kan kali. Nah, sekarang jadi tambah ya, karena emang ya kalau misalnya teman-teman masih ingat ya, hukum De Morgan itu apa ya, kayak ya kurang lebih kayak begini gitu loh ya kan. Operasinya tuh dibalik ya kan, gitu-gitulah. Terus apa ya, setiap suku yang ada di dalam kurungnya itu dikomplementkan gitu-gitulah ya kan. Nah, gitu. Nah, setelah kita dapat seperti ini, kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Jadi, langkah berikutnya adalah kita akan memperlakukan komplement ya, komplement ini kan komplementnya sudah diberlakukan ke dalam kurung sini. Nah, sekarang komplementnya ini ya, akan diberlakukan kembali ke suku yang ada di dalam kurung ini ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya di sini ya kan, kalau kita lihat ya, saat komplementnya diberlakukan ya kan, maka bentuknya seperti ini ya kan. Tuh lihat apa namanya, komplement B, komplement C-nya itu dikomplementkan. Nah, begitu juga BC-nya juga dikomplementkan. Nah, seperti itu. Dan kalau kita lihat juga di sini operasinya berubah. Awalnya kan tambah nih, jadi kali nih, ya kan? Kalau kita lihat ya.
Nah, jadi ya begitulah hukum De Morgan ya, ya kan. Ketika komplemennya diberlakukan ya maka operasinya itu dibalik gitu loh, ya kan. Operasinya tuh kayak dikomplemenkan juga lah, ya kan, dibalik ya, ya kan, komplement kan dibalik ya. Nah, gitu ya. Jadi operasinya juga dikomplemenkan gitu loh, ya kan. Kalau kita lihat. Nah, kalau misalnya kita sudah dapat seperti ini ya, kalau kita sudah dapat ekspresi seperti ini, maka langkah berikutnya adalah kita akan eh, memberlakukan kembali komplement yang ada di dalam kurung sini ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya kan, di sini kan komplemennya masih di luar kurung ya. Komplemennya masih ada nih ya kan, di luar kurung ya kan, di kurung yang ini ya kan, dan juga kurung yang ini tuh masih ada tuh ya kan komplemennya. Ya udah, kita berlakukan sekali lagi ya kan untuk masing-masing kurungnya gitu loh ya kan. Nah, dan perlu diingat ya kan, ketika diperlakukan ya kan, komplemennya diberlakukan, maka secara otomatis ya kan operasinya itu akan dikomplementkan juga ya kan. Dan kalau kita lihat ya di sini apa ya, di sini B-nya itu udah hilang nih ya kan, petiknya gitu loh ya kan, dan C-nya juga, petiknya juga sudah hilang gitu loh ya kan. Nah, kenapa bisa terjadi ya, karena ya kan ini kalau nggak salah menyangkut hukum apa ya, sebelumnya kita sudah bahas juga ya, ini hukum apa ya, identitas kalau nggak salah ya, atau apa ya, ya pokoknya hukumnya itu tuh kurang lebih apa ya, menunjukkan kalau dia dikomplementkan dua kali, yang pertama di dalam kurung sekali dan kemudian dikomplementkan lagi di luar kurung, maka komplementnya akan hilang. Nah, begitu ya. Jadi kayak dibalik, kemudian dibalik lagi gitu loh ya kan. Nah, makanya komplemennya hilang gitu loh ya kan. Nah, kayak gini ya. Kalau nggak salah hukumnya apa ya? Lupa ya kan. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ingat ya, itu ada tuh. Kita ngebahas hukum yang kayak begitu ya kan. Nah, kalau nggak salah ya, antara hukum identitas atau hukum involusi atau hukum apa ya. Pokoknya ya, kalau teman-teman masih ingat ya, pokoknya teman-teman pasti ngerti gitu loh ya kan, maksudnya gitu loh ya kan. Nah, jadi ya kan semuanya sudah dikomplementkan ya kan, maka bentuknya seperti ini. Nah, begitu juga dengan BC itu juga dikomplementkan ya kan. Nah, karena di sini BC-nya ini belum ada komplement, maka otomatis ya dia ada komplement seperti ini ya, ada petiknya ya kan. Nah, awalnya kan nggak ada petik, jadi ada petiknya gitu loh ya kan. Nah, dan juga ya kan di sini kan awalnya kali, jadi tambah gitu loh ya kan. Dan tara, sudah selesai ya kan. Seperti inilah fungsi komplementnya gitu loh ya kan, dari F A B C ya bla 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 bla. Hasilnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan prinsip dualitas gitu loh ya kan. Nah, prinsip dualitas itu apa ya? Seperti ini ya kan. Prinsip dualitas itu ya, kalau kita lihat ya, ini sederhana ya, cukup sederhana ya kalau kita lihat ya. Nah, jadi ya kan dia itu cukup membalik gitu loh ya kan, membolak-balik ya kan semua komponen yang ada di fungsi ini gitu loh ya kan. Entah itu eh, apa ya? Entah itu pubahnya ya kan, dan juga operasinya itu pokoknya dibalik gitu loh, atau dikomplementkan gitu loh ya kan. Nah, contohnya tuh gimana? Contohnya tuh gini ya kan. Nah, kalau kita lihat ya, dual F ya berarti kita mengkomplementkan semua yang ada di sini ya. Semua yang ada di eh, ekspresi ini gitu loh ya kan. Semua ekspresinya tuh bakal dikomplementkan ya kan. Yang pertama kita komplementkan ini dulu deh ya kan. Kita komplementkan ininya dulu, apa, operasinya ya. Nah, jadi operasinya kan ini kan A-nya kan awalnya kali ya kan. Ya udah jadi tambah ya kan di sini ya kan. Nah, kemudian ya kan komplement B dan komplement C-nya itu kan awalnya kali ya kan, jadi tambah ya kan di sini ya kan. Nah, kemudian ya kan B dan C-nya kan kali ya kan, jadi tambah juga ya kan. Nah, kayak gini ya. Kemudian ya kan di sini ada operasi tambah ya kan, jadi kali ya kan. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi kita
balik mungkin lebih keren itu komplement ya. Jadi kita komplementkan operasinya dulu ya. Operasinya dulu kita komplementkan. Nah, setelah operasinya kita komplementkan, baru ya kan kita komplementkan peubahnya ya. Nah, kayak gini ya kan contohnya ya kan A ya kan awalnya nggak ada petiknya jadi ada petiknya ya kan. Nah, B ya kan awalnya nggak ada awalnya ada petik ya kan jadi nggak ada petik ya kan. Nah, yang ini juga sama ya kan awalnya nggak ada petik jadi ada petik ya. Jadi pokoknya dikomplementkan gitu loh setiap peubahnya. Dan tarah ya kan kalau kita lihat ya semuanya sama aja gitu loh ya kan, keduanya sama aja gitu loh ya kan, hasilnya ya hasil ekspresinya tuh sama-sama seperti ini gitu loh ya kan, komplement A ditambah B ditambah C ya dan seterusnya ya kan. Nah seperti ini ya itu sama sama aja gitu loh ya kan. Nah jadi dualitas ini ya bisa dikatakan lebih apa ya, lebih gampang gitu loh untuk dipelajari gitu loh, karena ya tinggal bolak-balik aja gitu loh ya kan, komplementkan satu-satu ya kan, dimulai dari operasinya dulu ya kan, kemudian baru peubahnya gitu loh ya kan, di apa namanya dikomplementkan satu-satu perlahan gitu loh ya kan. Jadi apa namanya teman-teman bebas saja mau pakai cara yang mana ya. Kalau kalau misalnya pengen yang cepat, yang enak sih ya prinsip dualitas ya. Tapi kalau teman-teman pengen eksplorasi cara-cara lain ya bisa pakai hukum De Morgan ya. Nah, seperti ini. Cuma tentu saja hukum De Morgan ini tampaknya lebih sulit untuk dipahami ya ketimbang prinsip dualitas ya. Oke, jadi aku rasa segitu saja ya. Sedikit pengantar tentang fungsi boolean ya, teman-teman. Oke, jadi aku rasa segitu saja pembahasan kita tentang ya pengenalan dulu ya fungsi boolean ya. Nah, di video berikutnya kita akan bahas lebih lanjut tentang penyederhanaannya dan sebagainya ya. Pokoknya kita akan bahas lebih lanjut tentang fungsi boolean ini di video berikutnya. Oke, tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai ya. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!